Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan Yesus, kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Untuk segala kasih karunia yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Untuk segala berkat yang berlimpah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Untuk keselamatan, kepastian, kekal masuk surga yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk karunia, kasih karunia yang Kau curahkan kepada anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu, ahli waris-Mu, anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kapanpun kami mati, kapanpun kami meninggalkan dunia ini, kami pasti masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada jemaat-Mu yang bisa hadir Tuhan pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami bisa mengerti saat kami mendengarkan dan kami pulang bisa menerapkan firman yang kami pelajari dan kami dengarkan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir atau bahkan mengikuti lewat live streaming, kami percaya kami memiliki sukacita yang sama dan kami memiliki kerinduan yang besar untuk mengisi pikiran kami tentang pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ya. Hari ini sungguh luar biasa bisa kembali berdiri di depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya ingin secara khusus mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudara seimanku atas doanya, ya, doa yang baik tentunya dari kita karena kita sudah sama-sama sebagai orang percaya ya. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Pendeta Charles, kemarin tadi malam kami sudah berbicara banyak tentang pelaksanaan, tentang segala perencanaan begitu ya, yang harus direncanakan tentunya dengan baik karena kita melakukan sesuatu yang baik gitu, yaitu pernikahan kami berdua ya, saya dengan Patrizia begitu. Dan mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu background kami ya, dari keluarga rohaniawan, dan mungkin itu juga jadi salah satu hal yang kami syukuri, khususnya saya syukuri begitu ya, tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu hal yang alot ya, karena kita tahu kalau mungkin saja ya, karena saya tidak terlalu banyak begitu ya datang ke pesta ataupun mengikuti perencanaan peradatan begitu ya. Jadi yang saya tahu sih lumayan kompleks begitu ya, lumayan kompleks begitu, lumayan banyak hal yang harus dipersiapkan begitu. Jadinya saya pikir, kalau saya dengar dari teman-teman, banyak teman-teman yang sudah menikah yang Batak juga ya, dari suku Batak begitu ya, yang harus merencanakan banyak hal, dan mereka yang mungkin merasa bahwa karena terlalu banyak step-stepnya begitu, jadi agak sedikit pusing begitu ya. karena berapa apa aja nanti 2M 3M gitu. Nanti ditanya, kalau biasanya kan normalnya 3M ya, ada martusik, martonggoraja sama martupol. Nah, karena kami tidak ada martupol jadi hanya 2M gitu saja. Kemudian ada begini ada hal-hal yang memang yang kompleks yang pada akhirnya dibicarakan teman-teman begitu kan. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Kenapa nggak ini? Gitu. Adalah gengsinya begitu. Tapi saya percaya bahwa bukan itu utamanya, ya kan? Utamanya adalah bagaimana kabar baik kedua belah pihak begitu ya, yang sudah menyepakati tentunya di dalam Tuhan begitu, sesuai dan tidak menyalahi aturan
menyalahi firman Tuhan gitu ya, tidak menyalahi kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, karena memang sebuah keluarga harus dilandasi dari firman Tuhan. Jangan berani berkeluarga kalau tidak didasarkan dari firman Tuhan, karena pada akhirnya yang akan menopang mereka bukan diri mereka sendiri, tapi firman Tuhan gitu. Karena Tuhan juga sudah mengatakan bahwa ya kita berkeluarga ini ya memang diatur juga di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu landasilah sebuah hubungan begitu ya, apalagi keluarga suami istri yang mungkin yang mau menikah juga firman Tuhan. Begitu juga berkeluarga, karena itulah yang paling utama. Ya, itu ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu semua sekalian. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Jadi udah bisa dipilih warna apa nanti kita pakaian ya, ibu-ibu. Ya. Ya salam iya. Jadi bisa dipilih nanti warna kebanggaan ya, biar kompak kita, jangan satu pink, satu kuning, satu hijau gitu kan. Udah kayak lampu jalan gitu ya, merah kuning hijau. Jangan ya, biar sama kita, biar kompak gitu. Karena mereka juga di sana pasti akan ada dress code-nya. Nanti kita akan bicarakan itu, gitu ya. Jadi ya itulah doa kita gitu ya. Sebentar lagi akan ada opung owi di sini, gitu ya. Ya, Ibu udah siap ya, Bu ya? Ya, situ kan. Sehat-sehat Ibu. Gitu. Ya, kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini saya ingin kita merefresh kembali firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul Hikmat di antara orang-orang yang telah matang. Ya, hikmat di antara orang-orang yang telah matang. Saya akan awali dengan pertanyaan Bapak Ibu. Mana lebih dulu, hikmat atau pengetahuan? Yang jawab pengetahuan boleh katakan. Yang jawab hikmat boleh katakan. Saya ulang pertanyaannya ya. Masih ada yang belum angkat tangan. Mana lebih dulu, hikmat atau pengetahuan? Siapa yang jawab pengetahuan? Siapa yang jawab hikmat? Oke, saya analogikan seperti ini. Ada yang menjawab hikmat, ada yang menjawab pengetahuan, gitu ya. Karena harus ada yang lebih dulu, gitu. Karena segala sesuatu itu berprogres, ada step by step. Contoh seperti ini. Kita analogikan dua manusia. Yang satu adalah bayi yang baru lahir, yang satu lagi adalah seorang profesor. Tahu profesor ya? Profesor itu berarti dia sudah itu tahapan tertinggi dari belajar gitu ya. Gitu ada S1, S2, kemudian S3 itu doktor, kemudian S4 profesor, diangkat gitu jadi profesor gitu. Berarti dia sudah mengalami banyak sekali mendapatkan banyak sekali pengetahuan begitu. Ini dua manusia ya. Ini manusia. Yang pertama baru lahir, yang kedua sudah lahir dan sudah banyak pengetahuannya. Kira-kira bayi yang baru lahir ini sudah punya pengetahuan atau belum? Belum. Kira-kira kalau dia belum punya pengetahuan, apakah dia punya hikmat? Tidak. Punya? Tidak. Oke, kita kunci jawabannya. Kembali ke profesor. Kira-kira profesor ini punya banyak pengetahuan? Banyak. Apakah itu menjamin dia berhikmat? Belum tentu. Belum tentu. Jadi yang mana lebih dulu? Berpengetahuankah atau berhikmat? Hah? Kalau pengetahuan dibilang itu tidak menjamin dia berhikmat. Jadi untuk apa pengetahuannya? Ya kan? Sedangkan kalau Bapak Ibu bilang pengetahuan itu lebih dulu, bayi yang baru lahir belum dikatakan bisa berhikmat karena dia belum berpengetahuan. Ternyata kalau tidak ada pengetahuan, dia juga tidak bisa Sedangkan kalau dia punya pengetahuan, tidak menjamin dia Jadi mana lebih dulu? Hah? Ada yang bisa menjawab ini? Kita kasih contoh. Ada yang tahu di sini Raja Salomo? Tahu.
Kenal? Kenal langsung nggak ya? Tahu dari mana? Dari Alkitab. Tahu dari firman. Iya. Kalau ada yang tahu Raja Salomo berarti udah lama banget jadi dia. Udah jadi fosil sekarang. Ya, Raja Salomo adalah raja bangsa Israel. Begitu ya? Dia adalah anak Raja Daud. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang Raja Salomo, Bapak? Orang berhikmat pada zamannya. Orang yang Berhikmat pada zamannya. paling. Ya, paling. Ya, kalau berhikmat banyak. Ya. Tapi kalau dibilang paling berhikmat berarti dia ada di titik ranknya itu tingkat paling atas. Begitu ya, manusia yang paling berhikmat pada zaman itu, raja paling berhikmat pada zaman itu. Kenapa dia? Apa cerita yang paling terkenal kalau kenapa dia bisa dikatakan raja yang paling berhikmat, Bapak Ibu? Ada perebutan bayi. Ada perebutan bayi. Ya, pada waktu itu ada sebuah kasus. Begitu ya. Apakah Raja Salomo ini menyelesaikan kasus-kasusnya ini dengan hikmat yang daripada Tuhan? Salah satu contoh kasusnya itu adalah ketika pada waktu itu ada dua ibu ya mempunyai bayi, masing-masing mempunyai bayi. Ibu yang A dan B punya bayi, begitu ya. Kemudian singkat cerita, ibu A meninggallah anaknya. Karena apa? Ditiban. Jadi pas tidur, mungkin bayinya ditaruh di samping, Bapak ya. Ibunya mungkin tipe ibu yang merasa busuk kalau tidur, begitu kan? Ditibanlah bayinya. Matilah paginya. Tapi ibu yang satu tidak seperti itu, anaknya masih hidup. Selanjutnya apa yang dilakukan ibu A ini? Menukar bayinya yang sudah mati ke bayi yang masih hidup, which is bayi yang masih hidup ini adalah bayi dari ibu si B. Ditukar, begitu kan? Kemudian setelah akhirnya bangun, gitu, dilihatlah bayi ibu ini. Ketika pagi ingin menyusui, mungkin begitu ya. Kok anak saya nggak bangun? Begitu kan? Tidak bangun, tidak ada lagi. Setelah dilihat, mungkin ini bukan anak saya. Ya kan? Mungkin di hidungnya ada tai lalat, mungkin begitu. Enggak, kok ada tai lalatnya ini? Mana bayi saya? Begitu kan? Mungkin saja. Jadi ibu ini mengenali anaknya. Ya kan? Ibu ini mengenali anaknya. Kemudian akhirnya setelah dilihat, oh enggak, ini anak si ibu A. Ini anakmu ini. Ya kan, ini bukan anakku. Kamu menukar bayimu yang sudah mati, yang sudah meninggal dengan bayiku yang masih hidup. Si ibu A bilang, oh enggak, ini bayiku. Rebutanlah mereka di situ. Datanglah mereka ke Raja Salomo. Apa yang mereka katakan? Dia diceritakanlah kronologinya, bla bla A sampai Z di depan Raja Salomo, dan si Raja Salomo ini mendengarkan. Apa kata Raja Salomo? Baiklah, ini kalau ceritanya saya Raja Salomo ya. Saya bukan Raja Salomo gitu. Ya udah. Gini aja deh, biar adil. Kamu bagian perut ke bawah, ya, kamu bagian perut ke atas. Kita bagi dua, setengah. Ya, itu manusia Bapak Ibu. Bayi itu sudah menjadi manusia. Dipotong setengah, biar adil. Kamu setengah ke sana, kamu setengah ke sana. Itu kata Raja Salomo. Apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau seandainya kita audiens di situ tentang si Raja Salomo ini? Ya, pada kode bantong, gitu kan? Pasti kan? Ini ridikal loh, Raja loh. Dipotong dua bayinya katanya. Ya kan? Apa itu keputusan seperti apa yang akhirnya bisa membuat raja ini berpikiran, ya udah dibagi dua aja. Udah dibagi dua aja lah bayinya supaya adil. Biar adil. Kalau kita secara naluri, secara mental kita, kalau kita melihat keputusan seperti itu, pasti kita tidak mungkin ada pikiran kita untuk memotong atau membagi dua bayi itu, membelah dua bayi itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Raja Salomo? Potong.
Tapi apa akhirnya? Siapa yang mendapatkan bayi itu? Apakah dipotong? Tidak. Tidak. Siapa yang mendapatkan? Ya ibu itu yang memang memiliki ibu yang anak itu. Iya. Karena apa? Karena si ibu dari si B malah lebih memberikan bayinya ke ibu A dibanding dibelah dua. Padahal anaknya itu punya dia. Tapi daripada dipotong lah, mending ya udahlah untuk kau lah anak itu. Jadi Raja Salomo bilang, kasih bayi itu ke ibu si B karena dialah yang benar-benar memiliki bayi itu. Dialah ibu sebenarnya. Itulah cerita dari kebijaksanaan Salomo. Ya. Jadi apakah Salomo ini punya pengetahuan? Punya? Karena kalau dia tidak punya pengetahuan, tidak akan mungkin berani untuk mengambil keputusan seberat itu. Itu keputusan berat. Pada waktu itu dia adalah raja. Kalau dia salah mengambil keputusan, ya kan? Itu sama aja kalau misalnya kita dalam tanda kutip begitu ya, pemerintah salah memberikan peraturan begitu. Apakah akan terdampak kepada masyarakatnya? Pasti. Peraturan yang dibuat pasti harus sudah dipikirkan matang-matang. Tidak bisa langsung diberikan begitu ya. Tidak bisa langsung diperintahkan kalau itu tidak dipikirkan. Which is kita harus punya pengetahuan. Jadi mana lebih dulu? Hikmat atau pengetahuan? Pengetahuan lebih dulu. Ya, pengetahuan lebih dulu baru kita bisa berhikmat. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hikmat? Karena meskipun dia punya pengetahuan, dia belum tentu berhikmat. Jadi hikmat itu diperoleh ketika kita sudah punya pengetahuan. Hikmat itu adalah kemampuan menerapkan pengetahuan. Ya, itu definisinya. Jadi, Bapak Ibu, hikmat itu adalah kemampuan menerapkan pengetahuan. Nah, kalau hikmat adalah menerapkan pengetahuan, kalau kita tidak punya pengetahuan, apa yang mau diterapkan? Betul? Ya. Kalau begitu syarat pertamanya supaya bisa berhikmat, kamu harus memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang tahu firman Tuhan, apakah pasti berhikmat? Oke, pertanyaannya begini. Orang yang tahu firman Tuhan sudah pasti berhikmat? Harus firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Ayo, ini kita ke hubungan dua arah. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan begitu dari pertanyaan yang saya lontarkan. Jadi orang yang tahu firman Tuhan banyak, apakah sudah pasti berhikmat? Belum tentu. Pasti. Belum tentu berhikmat, Bapak Ibu. Harus yang dibagi juga. Ya kan? Tapi orang tidak bisa berhikmat kalau dia nggak ngerti firman Tuhan. Orang yang tahu banyak firman Tuhan belum tentu berhikmat, Bapak Ibu. Tapi orang yang tidak berhikmat, dia tidak bisa berhikmat kalau dia tidak mengerti firman Tuhan. Contoh, ya, Bapak Ibu. Hari ini banyak sekali pelayanan kaca balau. Saya akan mengambil contoh begini, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bahwa pengetahuan itu harus kita punya sebelum kita berhikmat? Kenapa orang tahu banyak firman Tuhan belum tentu juga berhikmat? Kenapa kalau kita mau berhikmat kita juga harus mengerti firman Tuhan? Karena kalau Bapak Ibu tahu, ya, orang di dunia ini, Bapak Ibu, menyampaikan, ya, pengkhotbah di luar banyak juga menyampaikan sesuatu hal motivasi dunia, tapi tidak mengerti didasarkan pada pengertian akan firman Tuhan. Kenapa saya bilang bahwa untuk mendapatkan
hikmat, kita harus belajar firman Tuhan. Tapi tidak semerta kalau kita mengerti firman Tuhan, kita juga berhikmat. Ingat, orang pakai ayat itu belum tentu dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, orang pakai ayat firman Tuhan itu belum tentu dari Tuhan. Kenapa? Karena waktu ular goda Hawa, iya tahu ular goda Hawa pakai apa? Firman. Bukankah Tuhan telah berfirman? Waktu iblis datang coba Yesus, Bapak Ibu, iblis datang bilang kan, naik ke atas bukit, hubungan baik Allah, ya, suruh terjun dari atas sana. Bukankah ada tertulis, malaikat akan datang menopangmu di setiap jalanmu? Kira-kira apa yang dikatakan oleh iblis itu? Itu adalah firman Tuhan. Itu dikutip dari mana? Dari firman. Kalau saudara tidak tahu, Bapak Ibu, berarti saudara gampang ditipu oleh iblis. Karena iblis lebih hafal firman Tuhan daripada manusia. Jadi apa intinya, Bapak Ibu? Intinya adalah yang ingin saya sampaikan di sini, ya, bahwa pengetahuan itu haruslah bisa, atau itulah yang harus kita kejar karena kita sudah punya keselamatan, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan moto hidup orang percaya, setelah memiliki keselamatan kita harus juga datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena pengetahuan akan kebenaran itu adalah hal yang akan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kita harus lihat pengetahuan macam apa. Karena banyak sekali pengetahuan di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi kalau pengetahuan di dunia ini itu tidak bisa memberikan hikmat yang sebenarnya. Yang bisa memberikan hikmat sebenarnya adalah firman Tuhan. Mari kita lihat, Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk melihat dari konteks firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ya, saya ambil firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-9. Ya, kita boleh membaca ini bersama karena ini tidak terlalu banyak, ya. 6 sampai dengan 9. Hikmat yang benar. 1, 2, 3. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Oke, lanjut. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menjadikan Tuhan yang mulia. 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, tadi kita baca di sini, ini berbicara tentang hikmat yang benar. Hikmat yang benar. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, ya, hal yang pertama dapat kita pahami, Bapak Ibu, yang dikemukakan oleh firman Tuhan ini adalah bahwa apa yang menjadi dasar keyakinan kita, ya, tentang kebenaran ialah apa yang bersumber dari kekuatan roh. Karena tadi di ayat 6 dikatakan bahwa hikmat yang di kalangan mereka, memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, ya, dan yang bukan dari penguasa di dunia, ya,
yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan hikmat yang sesungguhnya? Ya, dari Allah. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa bersumber dari kekuatan roh, bahwa Kristus telah mati untuk menghapuskan segala dosa kita, bahwa Ia juga tidak hanya mati, Ia dikuburkan dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Tidak hanya mati, tetapi juga bangkit. Tidak hanya bangkit, tetapi juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia telah dibangkitkan untuk mengaruniakan hidup kekal kepada kita yang percaya sekali untuk selama-lamanya. Apakah yang saya katakan ini adalah hoax? Dari mana Bapak Ibu tahu? Itu adalah fakta dan clean, ya, dipresentasikan oleh Rasul Paulus kepada kita juga, kepada kita sebagai kebenaran firman Kristus, hikmat yang tersembunyi berabad-abad. Tadi situ dikatakan ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah, apa yang diberitakan Bapak Ibu? Ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Berarti yang diberitakan ini dulu belum disampaikan. Inilah rahasia itu. Inilah hikmat Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Inilah firman kebenaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yang akhirnya dibukakan, yang akhirnya disampaikan. Karena dulu ini tidak disampaikan. Karena firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, ini dulu tersembunyi, kamu gak tahu ini. Ini rahasia. Kalau rahasia, contoh saya punya rahasia, tapi saya bisik-bisik ke saudara Cherry. Apakah itu rahasia? Tidak. Itu rahasia. Karena apa? Karena sudah ada yang tahu. Itu bukan rahasia lagi. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, hikmat Allah, apa yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah. Itu udah ada, tapi memang belum dibukakan. Apakah sekarang sudah dibukakan? Sudah. Lebar. Sudah lebar, besar dibukakan kepada kita. Karena kalau orang bercerita rahasianya tidak, misalnya contoh saya punya rahasia begitu, saya sampaikan kepada saudara Cherry begitu ya. Mungkin saya akan memikirkan beberapa hal, kondisi yang tidak akan saya sampaikan. Karena saya harus tahu dulu kepada siapa saya ceritakan. Jangan kamu kasih tahu ya, ini rahasia. Kadang kan kita suka gitu ya. Gitu kan? Biasanya ini yang ketawa kenceng pasti gitu. Gitu kan? Kalau pagi-pagi lewat abang-abang tukang sayur suka, Bu, rahasia ya Bu, jangan kasih siapa-siapa ya. Cukup ibu aja. Cukup ibu aja yang kamu kasih tahu, nggak rahasia lagi. Ya kalau rahasia kamu simpan sendiri aja, kan gitu. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, rahasia ini belum pernah dibuka, tidak pernah dibuka dari zaman angkatan-angkatan terdahulu, nabi-nabi yang hidup pada zaman dahulu. Nabi-nabi itu memang banyak sekali, dan memang mereka apa ya namanya Bapak Ibu, mereka memiliki pengetahuan, yaitu juga pastilah dari Tuhan begitu ya. Tapi ini tidak pernah dibukakan rahasia ini sebelum dunia dijadikan. Tapi itu udah ada, ya. Itu sudah ada di dalam Allah, telah disediakan oleh Allah, tersembunyi berabad-abad lamanya. Tetapi sekarang sudah dibukakan luas lebar, tidak lagi menjadi rahasia kalau kamu melihatnya di dalam firman Tuhan. Ya,
telah dibukakan kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan. Kita tidak percaya Bapak Ibu kepada hikmat manusia, ya, kecerdasan buatan manusia sebagai dasar iman kita untuk memahami pengharapan kita di dalam Kristus. Jangan sandarkan kita kepada hikmat manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan tegas mengatakan apa? Bahwa pemberitaannya ini disampaikan bukan dengan kata-kata hikmat manusia. Aku menyampaikan ini bukan dari hikmat manusia, tetapi dengan demonstrasi kuasa Roh Kudus dan kekuatan Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, Paulus berkata bahwa kepercayaan kita terhadap Allah haruslah muncul karena objektif kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, sekali lagi saya katakan, Paulus berkata bahwa kepercayaan kita terhadap Allah, kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus, haruslah muncul secara objektif kepada apa yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Perkataan-perkataan Allah dalam Alkitab ini harus menjadi sumber pemberitaan kita yang utama, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita tidak mendasarkan kepada firman Tuhan, percaya Bapak Ibu, apa yang dipikirkan oleh manusia itu semua sementara. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui sesuatu pengetahuan dari manusia, yang Bapak Ibu dapat itu sesuatu yang sementara. Begitu juga dengan pengetahuan. Tetapi apa yang Allah sampaikan di dalam firman Tuhan ini bersifat kekal. Kenapa bersifat kekal? Kalau kekal itu ada waktunya? Tidak. Jadi kita sedang belajar sesuatu yang tidak lagi ditentukan oleh waktu. Kenapa saya bisa bilang katakan pengetahuan dari manusia itu sementara? Ketika Bapak Ibu pada akhirnya Tuhan panggil, ya, mari anakku, mari. Pengetahuan yang dia dapatkan semasa di dunia, apakah bisa dibawa? Yang dari manusia tinggal. Kenapa? Karena itu tidak bisa dibawa. Tetapi pengetahuan firman Tuhan, keselamatan, kepastian masuk surga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Apakah itu akan berdampak kepada kehidupan setelah kematian? Ya. Karena itulah ya, pada akhirnya menjawab, apakah kamu akan menempati posisi dua tempat, di surga atau di neraka? Ada tempat ketiga? Nggak ada. Nggak bisa di tengah dia, melayang-layang dia. Tidak bisa. Itu kan pilihanmu di dunia. Kalau sudah meninggal bisa menentukan pilihan? Tidak bisa. Bagaimana? Tuhan kasih kesempatan hidup. Itu hanya di dunia. Ya, Bapak Ibu. Sebagai pada Kristus yang setia, kita tidak terpanggil untuk membatalkan cara pengarang Alkitab dengan metode filsafat manusia atau doktrin manusia. Ya, tapi Allah memanggil kita untuk memahami firman-Nya dengan cara rightly dividing the word of truth, membagi firman kebenaran dengan tepat dan benar. 2 Timotius pasalnya yang ke-2 ayat 15. Sebagai tubuh Kristus kita harus bisa mempertahankan posisi
kita nih panggilan surgawi, bukan duniawi. Ya, itu sebab Paulus tadi dikatakan di ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Nah, ini yang telah matang, Bapak Ibu, siapa ini? Siapa yang dimaksud mereka telah matang, Bapak Ibu? Dan tentang apa hal yang telah matang itu? Ya, coba kita lihat dulu di Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 9. Saya bacakan secara cepat ya. Di sini. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan itu pun kebawa juga aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ini salah satu adat istiadat yang tidak bisa lepas dari bangsa Israel, betul ya, harus menyunatkan diri ya, secara daging, secara manusia. Memang ada saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, mereka yang duduk ke dalam untuk menghadap kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. 5. Tetapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Siapa yang mau ini? Rasul Paulus, agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal pada kamu. 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana juga mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memasang sesuatu yang lain kepadaku. 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil ini untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. 8. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang tidak bersunat. Nah, kemudian sampailah kepada akhirnya keputusan ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan, ya, sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Berjabat tangan artinya apa? Kalau sekarang ini pasti dimaterai, Bapak Ibu, tanda tangan, ya. Itu sebagai tanda bukti sah kamu rasul-rasul, ke-12 rasul murid Yesus, pergi memberitakan Injil ke bangsa-bangsa bersunat. Aku, Rasul Paulus, ya, rasul kasih karunia, akan pergi memberitakan kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat atau bangsa lain. Jelas sekali Rasul Paulus menceritakan bagaimana peristiwa konsili atau persidangan bersama dengan 12 rasul Yesus Kristus. Ya, ini digelar di Yerusalem, Bapak Ibu. Ya, telah mendengar dengan baik dan mengakui bahwa hikmat yang Allah karuniakan tentang pengetahuan atau pengenalan Injil akan Kristus Yesus saat ini berdasarkan wahyu rahasia dari Allah bagi bangsa-bangsa lain.
Apa itu? Roma sampai Filemon. Surat Rasul Paulus dari Roma sampai Rosamon, ya. Roma sampai Filemon. Lalu apa fakta yang bisa kita lihat, Bapak Ibu? Faktanya sekalipun Paulus, Yohanes, Yakobus dan kawan-kawan telah mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, ya, langsung dari Yesus sendiri. Selama mereka bersama-sama di bumi, untuk memahami bagaimana keunikan panggilan Rasul Paulus untuk bangsa-bangsa lain. 12 Rasul Yesus ini masih kesulitan, Bapak Ibu. Ya, 12 Rasul Paulus, 12 Rasul Yesus waktu di bumi, dia mendapat apa sih yang tidak dia dapatkan? Pengetahuan dari Yesus. Setiap hari mungkin banyak sekali pengetahuan yang bisa dia dapatkan langsung dari sumbernya. Tetapi ketemu Rasul Paulus, apakah bisa mereka mengerti apa yang dimaksudkan oleh Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus? Tidak. Gak tahu dia. Si 12 Rasul ini gak tahu, Bapak Ibu. Wong mereka aja yang sudah dapat langsung dari Yesus tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus. Injil yang langsung Tuhan berikan kepada satu-satunya orang, yaitu Rasul Paulus. Ya, masih kesulitan sampai mengajarkan kepada mereka hikmat salib Kristus. Mereka tahu hikmat salib Kristus 12 Rasul? 12 murid Yesus? Nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Itu adalah sebagai dasar pemberitaan keselamatan bagi semua orang percaya. Apakah mereka tahu? Apa bangsa Israel menerima itu? Tidak. Justru mereka lah sebabnya kenapa Yesus disalib. Jadi tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti bahkan. Ya. Jika ingin kita melihat bukti lagi, Bapak Ibu, bukti yang tertulis dengan gamblang tentang kesulitan yang dialami oleh ke-12 Rasul Paulus, ya, Bapak Ibu bisa memahaminya, ya, yang diterima oleh Rasul Paulus bisa dibaca di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 15. Coba kita intip sedikit 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 15 dengan 16. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat ke-15 sampai dengan 16. 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua surat apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Langsung, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan lain. Ya, diakui sendiri, Bapak Ibu, sulit banget. Ini mah bener, swear. Sulit banget Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bagi mereka. Kenapa? Karena memang konsep dari firman Tuhan yang mereka dapatkan selama Yesus di bumi ya gak sama. Tidak sama. Itulah kenapa ada perbedaan di antara Injil Kerajaan dengan Injil Kasih Karunia yang Paulus bawakan. Maka diharuskannya lah keputusan kamu memberitakan Injil Kerajaan kepada bangsa Israel, bangsa bersunat. Urusan aku kepada bangsa-bangsa lain, itu urusan aku aja, ya kan?
Sulit Bapak Ibu. Tetapi apa akhirnya sekarang yang kita dapatkan? Ya, Bapak Ibu. Sebelum itu, di sini dengan jujur ya, Petrus tadi sampaikan bahwa ini susah banget mendapatkan hal-hal yang sukar dipahami di dalam surat-surat Rasul Paulus. Kita kasih contoh dulu. Tentang apa misalnya hal-hal yang sukar dipahami Bapak Ibu oleh para murid Tuhan. Kita lihat dari dua sisi ya. Kita harus melihat semuanya dari dua sisi supaya kita ada perbandingan Bapak Ibu. Oleh murid-murid Tuhan Yesus dari tulisan Rasul Paulus. Ambil contoh. 1 Korintus pasal yang 1 ayat ke-17. Paulus bersaksi apa? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Tapi untuk apa? Memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan perkataan hikmat manusia supaya salib Kristus tidak sia-sia. Apakah pertanyaan firman seperti ini mudah dipahami oleh Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes? Kenapa Bapak Ibu bisa bilang susah? Lo kan udah jelas, ya udah Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Jadi aku diutus ini bukan untuk membaptis. Kira-kira kalau misalnya mereka mendengar itu, apa yang mereka pikirkan? Bingung. Pasti. Kenapa? Karena bahkan Yohanes Pembaptis pun, karena mereka baptislah mereka Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disampaikanlah ini, harus disampaikanlah ini semua ke seluruh penjuru dunia, dimulai dari Israel, ya kan? Nah ini yang sulit, salah satu hal yang sukar dipahami. Gak mudah Bapak Ibu. Sebab kepada mereka Yesus memberi perintah di Matius ayat 28, Matius ke-28 ayat 19, supaya mereka membaptis. Tiba Rasul Paulus datang, aku diutus bukan untuk membaptis. Aku ini diutus untuk memberitakan Injil. Tiba-tiba kalau ada datang begitu, bagaimana Bapak Ibu? Pasti usar. Kenapa? Karena pengetahuan mereka sudah ditekankan dan membaptis itu hal yang paling utama. Itu harus bertobat. Itu Bapak Ibu harus membaptis. Tiba-tiba Rasul Paulus datang, enggak, aku enggak disuruh membaptis sama Yesus, sama Kristus aku enggak disuruh membaptis kok. Loh, mereka yang dapatkan dari Kristus apa? Suruh membaptis. Tiba-tiba Paulus datang, enggak, Yesus sendiri kok. Kristus sendiri yang bilang, enggak membaptis aku disuruh memberitakan Injil aja. Bingung, pasti bingung, sulit dipahami. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus di sini. Ya, betul, Bapak Ibu. Kita juga bisa lihat di Galatia pasal 6 ayat 15 itu sama. Itulah salah satu contoh Bapak Ibu. Sulit, tidak bisa disatukan Injil kerajaan dengan Injil kasih karunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu nggak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Apakah pernyataan firman seperti ini mudah dipahami oleh Rasul Petrus, Yohanes dan kawan-kawan? Tidak mudah. Sebab bangsa Israel diperintahkan hukum Taurat harus bersunat, harus menguruskan hari Sabat, harus juga ikut membaptis, harus juga apa lagi? Banyak sekali hukum Taurat dan butir-butirnya itu kalau dijajarkan banyak sekali. Tapi kalau mereka menyalahi satu saja, mereka salah ulang dari nol. Kalau kata abang-abang SPBU, dari nol ya Pak. Padahal udah mau lengkap nih contoh. Tapi ada satu yang nggak bisa. Bersalah secara keseluruhan. Jadi apa kata-kata yang cocok untuk itu? Sia-sia Bapak Ibu. Ya, mau sesuatu pekerjaan kita di hadapan Allah menjadi sia-sia?
Keselamatan kekal diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Allah berikan. Kita hanya perlu percaya melalui iman. Hanya dibutuhkan apa? Iman. Tetapi iman itu bisa tumbuh melalui jadi harus dengar dulu baru beriman. Beriman itu juga ada apa yang diimani. Tidak semua harus diimani Bapak Ibu. Apa yang disampaikan, misalnya contoh di luar sana banyak sekali yang disampaikan begitu ya. Pelayanan khotbah di luar sana itu diimani. Amin. Enak didengar ya. Tapi tidak mengetahui, tidak melihat bahwa keselamatan kekal, kepastian masuk surga itu hal yang paling utama. Kalau sudah dapat keselamatan, tenang gak hidup kita? Tenang Bapak Ibu. Apalagi yang bisa membuat gusar? Dan nanti kalau sudah pulang ke rumah suami istri, ya, kalau ribut bilang keselamatan. Kopi, keselamatan. Bijak. Loh tadi kan Bapak Ibu bilang kalau misalnya sudah memiliki keselamatan, hidup kita tenang. Apa yang bisa bergusar? Jadi nanti kalau di rumah ya anak-anak bandel gitu ya, yang sudah punya anak, ya suami istri tidak ada bertengkar. Saya jamin, amin. Enggak dong. Ya Bapak Ibu aja yang mengamini itu di dalam hati ya. Saya belum soalnya, masih calon ya. Bapak Ibu. Ya, keselamatan kekal, ya itu sudah pasti diberikan oleh Kristus bagi siapa yang percaya. Iya. Bagi siapa dan yang mau percaya, itu kembali lagi kepada manusianya. Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk manusia memilih. Sekarang balik lagi, apakah Bapak Ibu ingin memilih yang terbaik untuk hidup Bapak Ibu? Atau ya sudah, kita lakukan saja apa yang di dunia ini tanpa ada jalan pikiran kita untuk hidup sesuai dan berkenan dengan kepada Kristus. Itu tinggal pilihan Bapak Ibu. Tapi bagi manusia yang sudah selamat dan ingin pengetahuan akan kebenaran, pasti tahu apa yang dia pilih. Amin. Mari kita jawab itu di dalam hati masing-masing. Kita tidak bisa menghakimi satu sama lain soal itu, karena bukan manusia yang berhak menghakimi sesama manusia. Ya. Apa hak kita untuk menghakimi orang? Kita manusia yang sementara, manusia yang fana, menghakimi sesama manusia yang fana. Hanya Kristus yang bisa menghakimi manusia. Hal yang ketiga Bapak Ibu, Rasul Paulus membentangkan hikmat Allah di antara mereka yang telah matang terkait dengan rahasia yang tersembunyi yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Itu ada di 1 Korintus pasal pertama yang ke-7. Ya, coba boleh kita lihat dulu ini ya. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kan? Jadi hikmat macam apa yang Paulus bicarakan di sini Bapak Ibu? Itulah hikmat atau kebijaksanaan Tuhan Yesus. Jadi itu tadi yang saya singgung di awal Bapak Ibu. Hikmat yang mana yang kita mau dapatkan? Apakah hikmat yang dari manusia? Karena tadi pilihannya ketika si Salomo ya antara hidup dan mati. Itu akan mempengaruhi kerajaannya karena dia adalah seorang raja. Tadi kita sudah menjadikan diri sebagai audiens. Pasti kita akan berpikir, enggak betul ini raja.
kalau disuruh potong itu anak, itu kalau kita lihat dari hikmat manusia. Tetapi apa yang dipakai oleh Raja Salomo itu adalah hikmat dari Tuhan. Tidak akan mungkin bisa dia berpikir secara logika manusia. Dia akan katakan seperti itu. Selesai, akan hancur kerajaannya. Karena dia adalah seorang raja, panutan besar. Ini juga hikmat yang daripada Tuhan. Mohonlah hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus, bukan lagi hikmat dari apa yang kita pikirkan. Ya, Bapak Ibu. Kembali lihat di ayatnya yang ke-8. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab ya, mengenal maksudnya mengenal hikmat yang rahasia ini. Tadi sudah disinggung di ayat yang ke-7 ya. Tidak ada yang mengenal hikmat rahasia ini. Tidak ada kecerdasan otak manusia yang sanggup menangkapnya. Tidak ada. Karena di zaman sekarang itu teknologi luar biasa, Bapak Ibu. Ya, cuma butuh fotonya bisa gerak. Pernah lihat itu? Ya. Ini Saudara Cherry pernah buat itu. Jadi foto dari Bapak Gembala dengan Ibu Gembala gitu ya. Sebelah-sebelahan mereka ini gitu. Saya pikir bahaya ini kalau teknologi luar biasa seperti ini. Makin canggih Bapak Ibu, bener saya mah. Makin canggih, apapun bisa dibuat. Foto yang harusnya tidak bergerak aja bisa bergerak, bisa berbicara, suaranya mirip Bapak Ibu. Kalau ada serak-serak basahnya itu benar-benar ada. Ya. Wah, teknologi sekarang luar biasa canggihnya. Sampai saya kadang berpikir, ini anak-anak saya ajar waktu di sekolah begitu ya Bapak Ibu. Mereka sudah tahu bagaimana cara mengoperasikan komputer, tab mereka, laptop dan segala macam. Padahal dulu kalau saya lihat begitu ya, saya juga handphone baru punya SMA gitu kan. Itu juga cuma bisa kirim SMS. Tapi mereka ini bisa luar biasa. Oh begini Pak, begini Mister, saya dipanggil Mr. Stein. Begini Mr. Stein, begini. Saya pikir luar biasa memang AI ini. Kecanggihan teknologi sekarang tidak bisa kita bendung. Tapi apakah itu menjadi suatu kesalahan? Tidak Bapak Ibu. Bagaimanapun kita harus bisa menerimanya dan beradaptasi dengan itu. Karena apa? Itu adalah tools. Pada akhirnya itu tidak bisa menggantikan pikiran manusia. Karena sekarang saja di Cina sudah dibuat AI artificial intelligence begitu ya, kecerdasan manusia buatan gitu ya, yang bisa memiliki hati. Jadi kalau kita apa yang kamu sedang rasakan minggu ini gitu. Jadi kalau kita cerita, iya uang belanja kurang, uang belanja kurang, iya gitu. Harga cabai naik gitu. Kenapa semua selalu naik dan tidak pernah turun? Itu bisa tahu, AI-nya bisa, oh kamu sedang begini ya, nanti dikasih solusinya, solusi terbaik. Itu sudah ada Bapak Ibu, dan wah itu luar biasa. Tapi apakah itu yang dimaksudkan hikmat yang harusnya manusia, orang-orang kudusnya Tuhan bisa terima? Tidak. Karena pada akhirnya itu semua hal yang sementara, fana. Yang Paulus ingin katakan bahwa hikmat, kecerdasan, kebijaksanaan Kristuslah yang harusnya ada pada dirimu. Ya, bukan kecerdasan otak manusia. Tidak ada penguasa udara, iblis dan setan-setan yang mengerti maksud rahasia Allah yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan. Buktinya terbukti seandainya penguasa kegelapan atau roh-roh di udara tahu bahwa melalui salib Kristus semua dosa manusia diampuni,
maka iblis dan para pengikutnya tidak akan menyalibkan Yesus. Seandainya iblis tahu bahwa melalui darah Kristus tercurah, maka terbukalah keselamatan kepada semua orang hanya melalui iman, maka iblis tidak akan menyalibkan Kristus, tidak akan menyalibkan Yesus Kristus. Ya? Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Ini benar-benar menegur. Saya harap firman Tuhan ini selalu menegur Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tidak tertegur, itu berarti ada yang salah dari diri kita masing-masing. Karena Tuhan, firman Tuhan, bersyukurlah yang menegur itu firman Tuhan. Karena apa yang ditegur, kita yang ditegur oleh firman Tuhan ini semua menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan ingin membuat sesuatu yang lebih besar di dalam hidup saudara. Karena sesuatu dalam firman Tuhan ini tidak adalah yang sementara. Sebanyak-banyaknya kita memiliki pengetahuan di dunia ini, kalau kita tidak punya pengetahuan akan firman Tuhan, itu semua nonsens. Bahkan apapun, tidak hanya materi, ya, tidak hanya materi, tidak hanya pengetahuan, tidak hanya apapun yang dimiliki di dunia ini, kalau tidak ada ini, tidak ada firman Tuhan ini, semua nonsens. Ya. Jadi siapa yang harus mendengarkan berita kasih karunia Bapak Ibu? Kalau saya tanya, siapa yang harus menerima dan siapa yang harus mendengarkan berita kasih karunia ini Bapak Ibu? Yesus mati hapus segala dosa. Kepada siapa harus kita perdengarkan Injil kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selamanya Bapak Ibu? Karena pendengar iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau mereka belum dengar, mereka belum belum tentang firman kasih karunia ini belum. Banyak orang merasa bahwa hanya karena mereka sudah pergi ke gereja sejak masa kecilnya, tidak perlu lagi mendengarkan Injil keselamatan. Salah atau benar? Jelas salah. Salah kok. Marmi gue dah. Tentu abi. Nggak buat gitu katanya. Tuhan ini isi, katanya. Jadi salah. Tuhan ini isi katanya. Kalau ada masalah, ya, Bapak Ibu, luar biasa Injil keselamatan ini Bapak Ibu. Tidak pernah berhenti, tidak pernah atau tidak bisa ada di titik di mana kita enggak, aku udah menguasai itu. Enggak, Bapak Ibu, percaya sama saya. Kalau orang bilang enggak, keselamatan itu apa? Simpel kok keselamatan. Yesus mati hapus segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kalau percaya kamu terang kudus dan itu kamu menjadi anak Kristus, sudah selesai, titik. Aku udah paham, udah tenang itu. Pak Pendeta Cara sering katakan itu tiap minggu. Papa Dosi ikut-ikutan lagi. Sama semua, udah gampang itu, tenang, udah hafal saya. Apalagi itu anak yang kecil itu masih muda, belum nikah. Dia mau ngomong keselamatan terus katanya. Apa kek? Keuangan kek? Katanya. Apa kek tentang apapun kek? Ini keselamatan lagi, itu lagi. Emang gak bosan apa ya pacaran ngomong itu selama 30 tahun? Gak bosan pacaran ngomong kayak gitu? Diajaknya lagi Papa Rosi kayak gitu. Terjebaklah Papa Rosi kan? Katanya. Bapak Ibu, ini yang memang luar biasa ya Bapak Ibu. Karena ya tidak ada lagi yang menjadi landasan kita untuk bersyukur kalau tidak adanya keselamatan. Ya kan? Apa? Gak ada lagi. Hati akan sering galau. Iya, betul, benar.
Sudah divalidasi ya Ibu ya. Benar. Orang nggak tahu keselamatannya galaunya banyak, betul? Ya. Tapi orang punya keselamatannya masih sering galau kan? Iya. Udah gitu kalau galau bawa-bawa gering. Bukan saya bilang ya. Gitu. Nah ini penting Bapak Ibu. Mudah-mudahan firman Tuhan ini menyadarkan kita. Ya, supaya kita jauh lebih sadar. Loh, kita kan sadar ini stay. Gitu. Loh iya sadar, memang sadar tapi bukan sadar yang dari ya saya melihat Bapak Ibu semua saudara, Bapak Ibu melihat saya, bukan itu maksudnya. Tapi sadar bahwa ini penting dan sangat penting dan terpenting di dalam hidup Bapak Ibu saudara. Ya. Dan jangan sampai kita terseret kepada pengajaran di luar sana. Banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Tuhan ingin kita tetap setia. Tuhan mendapati kita nanti kalau seandainya nanti ada pengangkatan di awan-awan, tetap setia sampai akhir, sampai rapture. Dan akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Yesus di surga. Mau itu Bapak Ibu? Jawab pribadi lepas pribadi. Amin ya. Hari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di surga bahwa banyak hal yang menjadi keinginan kami, banyak hal yang menjadi permintaan kami, tapi kami bahkan tidak sadar bahwa kami juga harus mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Pengetahuan akan kebenaran, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, Roh Kudus yang Tuhan sudah menteraikan Bapak kepada kami, kepada setiap orang-orang percaya. Kami ingin gunakan itu Tuhan, sehingga kami bisa berhikmat untuk setiap apa yang kami ambil di dalam kehidupan kami, untuk setiap pilihan yang kami ingin lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin melibatkan diri kami sendiri atau manusia apapun di muka bumi ini. Kami hanya ingin melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya bahwa pertolongan yang sejati hanya bisa kami dapatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami begitu tercerahkan, kami begitu diberikan kepuasan tentang firman Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan itulah yang bisa menopang di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin kami tidak akan luput daripada pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami ingin belajar satu hal. Apakah kami ingin tetap jatuh atau kami ingin bangkit karena Kristus yang selalu menopang? Dan kami ingin jawab itu Tuhan dalam hati kami, di dalam kehidupan dan pergumulan kami, karena kami percaya Yesuslah yang menjadi penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang sudah mendengarkan. Kami percaya bahwa kami ingin terus dibaharui pengetahuan dengan kebenaran. Karena kami ingin merasa terus haus ya Bapak. Kami ingin merasa terus tidak puas ya Bapak untuk belajar. Karena kami ingin terus belajar, ingin terus merasa disegarkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan bantu kami untuk kami tetap terus setia dalam pemberitaan, pendengaran firman Tuhan di dalam gereja. Kami bisa dapatkan itu Tuhan, karena itulah yang menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala pergumulan dan kehidupan kami. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu bisa memberikan hidup kami untuk pelayanan, karena inilah yang penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja Tuhan di kemudian hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan lancar. Sebentar kami akan lanjutkan, kiranya Engkau sertai dari pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Saya